Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Putri Oktagianti dengan NPM 121002021 dari kelas 2J Manajemen SDM Universitas Wadaya Gunung Jati. Kita kali ini membahas mengenai tentang Building Superior Quality Human Capital. Tapi sebelum ke video pembelajarannya, kalian udah subscribe, like, komen belum nih? Kalau belum, yuk di like, komen, dan subscribe atau nggak di share ke teman-teman kalian ya. Yuk disimak videonya. 7 unsur Human Capital dan Manajemen. Yang pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga, ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Yang keempat, yaitu variabel penting SDM. Yang mencakup kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografisnya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima, pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Yang keenam, penekanan kualitas SDM. Ada 3 kualitas. Yang pertama, kualitas spiritual seperti iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa seperti kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga, kualitas kekarya yang meliputi ada 3 faktor. Yang pertama, faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kebutuhan SDM di Indonesia. Dari paparan sebelumnya, ditegaskan bahwa SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan organisasi yang baik, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya ada Human Capital dan Manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspard 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam Human Capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengolahan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada Human Capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang minatnya. Yang kedua, konsep Human Capital atau konsep modal manusia. Konsep Human Capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, latihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang ketiga, penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjadi SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Dan yang terakhir, mempersiapkan generasi emas, Gold Generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang.
Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan bakat lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban.